Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Mengantar papa main bowling. Selamat berjumpa di acara guling. Wah, cakep. Oke. Cakep. Cakep. Dari dulu saya cakep. Ya. Masih Bang. Ada bintang di atas sana. Kita akan berbincang dengan Mbak Nina. Oke. Iya. Tentunya di acara guling. Guyon. Keliling. Terus, Pemirsa, kali ini kita pengen ngobrol dengan Mbak Nina tentang mendidik anak. Nah, karena Mbak Nina atau saya manggilin Nina aja deh biar akrab, karena kalau Mbak gitu kayak orang yang Tua nggak banget paham ya. itu seakan-akan Mbak itu lebih tua, padahal orang Jawa manggil Mbak atau Mas itu tuh menghormati. Ya, jadi nggak selamanya dipanggil Mbak itu lebih tua ya. Saya ketemu anak kecil aja misalnya anak sekolah dasar, Mbak mau kemana? Gitu kan bukan berarti dia lebih tua daripada kita. Asal nggak embek gitu. Nah, itu. Mbak. Atau kita panggil biar lebih menghormati lagi, jangan Mbak tapi Mbok. Wah. Mbah wes. Oh iya. Kita ngobrol dengan Nina ini tentang mendidik anak, karena kebetulan juga ini termasuk tipikal Mahmud ya. Apa itu? Mamah muda. Mamah muda. Ya, gitu kan. Kalau Iwan marmut. Ya, itu macan ternak gitu ya. Ya. Anak cantik ngantar anak ya. Iya. Gimana itu kalau mendidik anak ini? Karena kan zaman sekarang tantangannya banyak ya. Gimana? Mendidik anak. Mendidik anak. Cakep. Oh, bukan ya? Oh, tak kira Pak Anton. Iya. Gimana? Aku tuh mendidik anak kalau ditanya, apalagi zaman pandemi, itu ngerasanya di era sekarang itu lebih berat, gitu ya. Karena orang tua itu dituntut lebih bisa ngajarin anak yang kita nggak ada dasarnya buat jadi pendidik, kita harus bisa jadi pendidik kayak gitu. Terus pengalaman di rumah sendiri juga pasti dengan 2 anak itu harus bisa berbagi waktu. Bertiga. Maksudnya? Di rumah kok sendiri? Nah, Di rumah tadi pengalaman sendiri. Gitu. Pengalaman Dengan sendiri. 2 anak. Dengan 2 anak berarti pengalaman benar. bertiga. Pengalaman bertiga. Jadi Pengalaman dia sendiri sebagai orang tua mendidik anak loh. Terus? nah itu kalau 2 anak itu harusnya kan berarti kita jadi kayak anakku yang paling kecil TK, yang kedua udah SD, harus jadi peran jadi guru SD sama guru TK kan kayak gitu. Nah sekarang itu untuk mendidik anak, maksudnya gini, mendidik anak untuk ayah dan bunda sekarang itu kayaknya lebih berat ya. Jadi kita harus perannya itu bisa jadi pendidik juga. Nah sempat juga kita itu mungkin punya gambaran gimana ternyata guru itu nggak mudah, ternyata jadi guru itu nggak mudah kayak gitu. Kita bisa ngerasain sendiri ayah bunda ketika pandemi, anak-anak di rumah itu gimana rasanya kita jadi pendidik itu nggak gampang banget gitu loh. Tuh. Nah, Bener kan, tadi kan anaknya TK sama SD, jadi dia berperan sebagai guru. Kalau anaknya kuliah kita juga jadi dosen, otomatis ya. Dosen, anak satunya masih SD, dosen dan guru, kita profesi 2 itu. iya makanya. Kadang-kadang kan juga ikut mikirin gimana supaya tadi supaya dosennya itu lancar, pendapatan lancar, jadi dekan, kadang jadi rektor. Benar. Jadi mikir kelanjutannya pendidikan Benar sih. itu. Dan mau nggak mau kita juga harus lebih disiplin bagaimana ngatur waktu-waktu anak itu bisa belajar. Apalagi yang kecil itu kan yang harusnya TK kecil, aku nggak TK-in gitu. Aku nggak TK-in, aku ya udah di rumah aja. Tapi TK nanti. Kalau TKI nanti harus ke luar negeri. Jadi TKI. Jadi TKI. Lah ya, jadi tenaga kerja Indonesia itu loh. Ya masih kecil loh sudah dikira eksploitasi anak no. Nah itu. Terus kesulitannya piye ini? Kalau pandemi ini kesulitannya itu ya, karena kita akhirnya yang tadinya mungkin punya kesibukan sendiri, sekarang mau nggak mau nemeni ya? Bener, mau nggak mau nemenin dan mau nggak mau itu belajar dan mau nggak mau kita lebih disiplin. Kayak misalnya disiplin belajar, disiplin ibadah yang harusnya misal sholat zuhur masih di sekolah. Nah kita harus
bisa dampingi anak-anak kita. Mungkin untuk ibu-ibu yang ini kerja di rumah itu bisa kayak gitu. Kalau mungkin ibu-ibu yang orang tua yang kerja di luar mungkin bisa nelponin anaknya atau gimana, tugasnya sampai mana, udah dikerjain belum, itu kan berarti ada tugas baru gitu ya. Dan sebenarnya untuk mendidik anak itu ada ajaran ala Rasulullah ya sebenarnya. Jadi kalau dari kita sebagai orang tua kan selain tadi ngajarin anak gitu kan, sebenarnya itu ada kayak patternnya. Nah, kalau anak 0 sampai 6 itu jadi raja, terus kemudian 7 sampai 14 itu jadi katanya nih ya, jadi tawanan perang, jadi harus disiplin, harus dikasih tanggung jawab. Nah, setelah 15 sampai 21 dijadiin sahabat. Nah, itu pola-pola itu sebenarnya itu memang ala Rasulullah ya, tapi kalau dilihat dari psikologisnya anak itu benar. Ya, jadi 0 sampai 6 itu kan di golden age. Jadi untuk bentakan atau apapun yang masuk ke anak itu kan sebenarnya nggak bagus. Nah, itu lebih ke dijadiin raja, disayang, dieman kayak gitu. Meskipun pelan juga tetap dikasih role. Tawanan perang tadi gimana tuh? Kalau tawanan perang itu dia lebih ke dikasih tanggung jawab. Nah, dikasih tanggung jawab mungkin ya sudah dimulai diajari tentang dikasih aturan lah dikasih aturan dikenalkan dengan aturan. Iya, harus kayak gini Mas, kayak misalnya tawanan perang itu ngapunten misalnya diajarin nyapu, diajarin tanggung jawab di rumah, kayak gitu. Itu kayak tawanan perang. Itu hanya tanda petik loh ya. Benar, bukan tentang kasar. Kita semua pasti sayang ada sama. penyiksaan bukan? Enggak gitu. Terus. Maksudnya dalam artian memang seperti itu, diberi tanggung jawab yang lebih kayak gitu. Terus, nah, setelah itu 15 sampai 21 tahun anak itu lebih ke sahabat. Jadi lebih ke jadi penasehat juga bisa. Jadi kita lebih bisa mendengarkan. Kalau anak segitu kan kadang ngerasa bahwa dia harus diakui pendapatnya. Kalau kita enggak gitu kan kadang kok aku enggak diakuin ya. Ada yang merasa kalau dia kayak gitu. diakui mungkin sudah terakreditasi. Kalau bagus lagi disamakan. Ya kan diakui, terdaftar itu yang paling menderita ya. Anak masih terdaftar. Ini zaman dulu loh, Mas. Sekarang masih ada enggak sih? Itu zaman generasi dulu banget loh. Udah kelihatan ya. Kelihatan terdaftar, diakui, disamakan paling ini. Kelihatan zaman dulu. Zaman dulunya itu ya, Mas. Jadi gitu ya, ini pola yang luar biasa loh ya. Jadi istilahnya kalau secara umum, bahasa umum tadi anak dimulai istilahnya lebih diikuti keinginannya itu ya, yang awal-awal tadi sampai 6 tahun ya. Terus itu di golden age. Golden age itu 6 tahun sampai dengan 15 ya? 0 tahun sampai 14 tahun itu lebih istilahnya dikasih tanggung jawab. Terus yang berikutnya 15 tahun ke atas ya, itu mulai dari teman sharing, teman sahabat, mungkin juga ya istilahnya penasehat, kayak penasihat gitu. juga ya, karena kan menasihati kita orang tua loh, versi anak muda loh ya. Itu kayak gitu. Memang kalau kayak gitu. Nah, kalau tetangga saya tuh kan ada juga, misalnya mau 1 sampai 6 tahun itu seserah kamu. Begitu berapa? Baru tadi sampai 7 tahun. 7 sampai 14. Sudah diopora di kayak aturan apa-apa. Itu namanya pendidikan anak ala kadarnya. Harapmu ala kadarnya orang kadarnya. Bermain. Kadarnya. Sak karepmu. Itu ala kadarnya. Ya. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk mendidik anak ini kan tantangannya dengan zaman pandemi ini kan jadi kaum rebahan ya. Kalau nggak hati-hati itu anak-anak sekarang itu gampang patah arang, gampang. Semangatnya gampang drop. Apa-apa kepengin instan itu gimana nyikap ini? Nina kalau kayak gitu tuh. Kalau kan itu sebenarnya tugasnya kalau nggak hati-hati instan loh. Tugasnya orang tua untuk memotivasi sebenarnya ya. Tugasnya orang tua untuk memotivasi dan sebenarnya lebih ngarahin anak ke hal-hal yang positif. Misalnya ditambahin kayak sekarang nih udah mulai ya PPKM-nya udah. Jadi bisa. Bagus yang anak ke positif bagus. Enggak bagus. Dia tolak. Kenapa? Malah banyak kalau positif enggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kemarin ke positif Covid ya. Ke positif Covid salah ya tuh. Iya. Malah medin. Enggak boleh malahan. Ya, misalnya tambah olahraga atau kegiatan yang mungkin ke arah hobi, bisa juga kegemaran, kesenangan anak itu apa, misalnya menggambar. Nah, kita kasih fasilitas aja, terus tembok. Aduh, jangan badannya orang tua gambar untuk awal. Totalan karo bapak mulai. Gitu ya. Jadi didik itu tidak semata-mata harus
kayak apa ngepus anak itu ya. Nanti meong kan dipus meong kan ya. Nggak memberi tekanan gitulah ya. Jadi istilahnya kadang berikan tekanan. Jangan sampai anak tertekan, tapi enjoy fun gitu ya. Jangan didudukin biar nggak tertekan. Iya didudukin tertekan. Oke, yang pengen disampaikan sebagai kesimpulan dari obrolan kita ini, Nina, kepada pemirsa mungkin, monggo silakan. Oke. Dari hal yang tadi udah disampaikan, dari pola yang sudah ada sebenarnya untuk mendidik anak itu juga butuh cerminan. Nggak bisa juga kita mendidik anak buat jadi yang baik, sedangkan orang tua juga nggak baik, kan kayak gitu ya. Jadi mendidik anak itu pasti butuh lingkungan yang baik juga. Nggak bisa seorang ibu sudah mengajarkan A, kemudian yang lain jadi ngajarinnya Z. Nah, itu butuh kekompakan juga dalam keluarga gitu. Jadi tetap berusaha menjadi orang tua yang baik dengan lingkungan yang baik dan selalu mendoakan anak untuk bisa menjadi generasi yang baik, sukses. Gitu. Terima kasih sekali Nina yang sudah berbagi pengalaman, sharing-sharing. Silakan untuk pemirsa mengambil hikmah yang perlu diambil ya. Kita juga masih belajar, kita masih banyak belajar juga dari pemirsa semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di Guling Guyon Keliling. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Plesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta.